Pergi, Papa tidak butuh anak seperti kamu untuk menjenguknya. Papa sakit sekarang juga karena kamu. Dek. Lita menatap mamanya dengan mata berkaca-kaca mendengar penuturan wanita yang sudah melahirkannya itu. Dia tidak tahu salahnya di mana dan kenapa mamanya bisa terlihat sangat murka begitu, bahkan berani melayangkan tangan untuk menamparnya. Padahal sebelumnya, jangankan menamparkan, untuk mencubit saja mamanya tidak pernah melakukan itu pada Lita. Hanya mulutnya saja yang bawel jika Lita sedang berulah. Ma, apa maksud Mama? Kenapa Mama bilang Papa sakit gara-gara Lita? Lita bahkan belum ke rumah Mama setelah terakhir kali kalian berkata tidak mengenakan tentang Kak Lars. Kenapa Mama menyalahkan Lita atas Papa yang jatuh sakit? Lita bertanya dengan nada lirih, gadis itu menatap mamanya dengan mata yang berkaca-kaca. Rasa sakit tamparan sang mama di pipinya tidaklah lebih sakit dari tuduhan mamanya yang mengatakan jika penyebab papanya sakit adalah dirinya. Seruni menatap tajam pada Lita, dia melangkah perlahan lalu berkata, "Kamu berbohong pada kami. Sebenarnya kamu sedari awal sudah mengetahui kan jika Lars hanya pura-pura idiot. Makanya kamu sampai memaksa Saras untuk menolak perjodohannya. Bahkan kamu sampai meminta Saras berbohong pada kami soal kekasihnya. Mama benar-benar enggak ngangka kamu bakal sejahat ini sama Saras, Lita. Pergi sekarang. Mama muak lihat kamu ada di sini berlagak seperti orang yang tidak punya salah apapun." Lita menggeleng, dia mau menyangkal ucapan mamanya, namun Lars menahan tubuhnya. "Jangan, kamu masih sakit. Lebih baik kita kembali ke kamar rawat kamu. Dengerin ya ucapan suami kamu ini," ujar Lars. Dia tidak ingin melihat Lita semakin sedih karena kemarahan ibunya yang Lars rasa sedikit janggal. Apalagi dengan alasan yang dibeberkan tadi. Lars tahu kok jika yang diucapkan Saras pada kedua orang tuanya itu pasti kebohongan dan keburukan mengenai Lita yang dia putar balikkan dari fakta dirinya sendiri. Maka dari itu, untuk membuat pembalasan wanita ular itu, Lars perlu menyusun rencana. Lita menghela napas dan akhirnya memilih mengikuti apa ucapan Lars, namun sebelum benar-benar pergi, Lita sempat menoleh ke arah kakaknya yang baru saja datang dari berlawanan arah. Saras menatap ke arah Lita dengan senyum mengejek dan tatapan mata yang puas saat melihat bekas tamparan di pipi Lita. "Mampus, rasain tuh tamparan dari Mama. Lagian jadi adek kok enggak nurut lagi sama kakaknya. Disuruh cerai enggak mau, giliran kakaknya cuma minta bantuan uang 500 juta aja nolak, bahkan enggak ngasihin cincin pernikahan yang seharusnya jadi milik aku. Lihat saja, Lita perlahan tapi pasti akan kurebut semua yang seharusnya memang jadi milikku dan kamu tidak berhak atas itu," batin Saras bertekad kuat. Dan setelah melihat tatapan kakaknya yang seperti itu, Lita yakin sekali jika apa yang mamanya lakukan barusan adalah ulah dari kakaknya sepenuhnya. Namun Lita masih tidak habis pikir dengan motif yang dilakukan Saras padanya, kenapa gadis itu berubah jadi sangat jahat. Bahkan dia melimpahkan semua kebohongan yang sebenarnya Saras yang membuatnya, namun dia malah memutarbalikkan fakta. Tanpa sadar, selama perjalanan menuju kamarnya kembali itu, Lita menangis, namun gadis itu tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Hanya air matanya saja yang keluar, dan Lars baru menyadari jika Lita menangis saat orang-orang yang berpapasan dengannya berbisik-bisik seraya menunjuk ke arah Lita. Lars akhirnya menepikan kursi rodanya ke pinggir, lalu berjalan memutar untuk berada di depan Lita. Lelaki itu kemudian berjongkok di hadapan Lita yang membuat Lita tersentak kaget saat tangan Lars terulur untuk menyeka air matanya. "Ada apa Tamparannya terlalu sakit ya sampai kamu menangis seperti ini?" Lars bertanya dengan lembut, dia bahkan mengusap perlahan dan hati-hati pipi Lita yang baru terkena tamparan tadi, seolah takut jika dia tidak perlahan mengusapnya maka Lita akan menangis kembali karena merasa sakit. Lita menggeleng, "Ah tidak, maafkan aku Kak.
Aku tidak tahu kenapa air mata ini terus-terusan keluar, aku tidak menangis karena tamparannya kok. Aku kan gadis kuat hehe. Lars menggeleng heran mendengar perkataan Lita yang seperti itu, namun gadis itu berkata sambil diselingi air mata yang tumpah kembali ke pipinya. Pembohong kecil, harus apakah ini ya agar gadisku ini tidak berbohong lagi? Lars berkata dengan terkekeh pelan dan Lita menunduk malu karena rasanya sekarang sulit sekali menyembunyikan perasaannya dari Lars. Dengar, aku akan membalas orang yang sudah membuat kamu terkena tamparan oleh mama kamu sendiri dengan lebih buruk dari ini. Jangan menangis karena semakin banyak air mata yang kamu keluarkan maka akan semakin keji balasanku untuk orang itu, Lars berkata dingin dengan tatapan yang menajam. Lita membulatkan matanya terkejut dengan ucapan Lars, kamu tahu pelakunya kan kak? Namun Lars hanya diam, bahkan dia mengalihkan tatapannya dari Lita. Dia hanya tidak ingin menjadi lemah dengan menatap Lita, karena dia tahu jika pelakunya adalah kakak kandung dari Lita sendiri. Lita terkekeh pelan melihat tingkah Lars yang menjadi tidak ingin menatapnya, diammu kuanggap jika kamu tahu siapa pelakunya. Jangan lakukan hal yang buruk ya kak, jangan balas dia. Biarkan karmanya saja yang membalas. Mendengar perkataan dari Lita, lelaki itu langsung menoleh dan menatap Lita dengan tatapan memprotes. Kenapa? Kenapa kamu masih baik bahkan setelah dia dengan jahatnya memfitnah kamu pada keluarga kamu sendiri? Pertanyaan macam apa itu? Tentu saja karena dia adalah kakakku, jawab Lita dengan tertawa kecil. Lars menggeleng tidak habis pikir, bahkan setelah kejahatan yang dia lakukan padamu, kamu masih mau menganggapnya sebagai kakakmu. Sebutan bidadari cantik untukmu memang tidak salah ku berikan. Aku bukan bidadari, aku hanya manusia biasa. Anggap saja apa yang kakakku lakukan itu karena dia kesal, dan aku tidak boleh membalasnya karena bagaimanapun juga jika dia tidak melakukan rencananya sampai sini pasti aku tidak akan pernah bertemu denganmu Kak Lars, ucap Lita dengan sebuah senyuman manisnya. Bagaimana? Kamu sudah mendapatkan informasi yang saya inginkan Jason? Lars bertanya pada seseorang dengan penampilan serba hitam. Lelaki itu membuka tudung kepalanya lalu membungkuk hormat terlebih dahulu pada Lars. Sudah tuan, saya izin menyampaikan terlebih dahulu. Dan Lars mengangguk mempersilahkan. Dari informasi yang saya dapatkan, setelah beres mata kuliahnya, Nona Lita dibawa ke gudang belakang kampus. Ada seseorang yang melihatnya dan memberitahukan pada saya. Saya tidak tahu bagaimana kejadian di dalam gudang itu, tapi setelah beberapa menit di gudang itu keluar Nona Lita yang ditolong oleh seseorang dan penampilannya. Dia terlihat berantakan juga jemarinya yang penuh luka. Tidak lama setelah itu saya juga mendengar jika Nona Saras dipanggil oleh rektor universitas. Tangan Lars mengepal mendengar hal itu, sudah dia duga. Tamparan dan jemari Lita yang luka itu ada kaitannya dengan Saras. Saras. Kamu telah salah memilih lawan. Mau bermain-main denganku ya sampai-sampai kamu berani melukai istriku. Cincinku di mana kak? Tadi aku tanya tapi kamu selalu mengalihkan pertanyaanku terus, Lita berkata dengan nada sebal. Gadis itu lantas mengulurkan tangannya di depan Lars, meminta cincinnya yang disimpan oleh Lars untuk diberikan padanya lagi. Lita hanya takut jika cincin itu hilang. Sebentar, angkat rambut kamu dulu coba. Biar kupasangkan sesuatu di leher kamu. Pinta Lars yang meskipun bingung, namun Lita tetap menurutinya. Lars mengeluarkan sesuatu dari dalam kantung celananya. Lelaki itu memperlihatkan sebuah kalung dengan bandulnya adalah cincin pernikahan mereka yang sebelumnya dipakai Lita. Pakai di sini dulu ya, jari kamu masih belum kering lukanya, ujar Lars sambil memasangkan kalung dengan bandul cincin pernikahan mereka pada leher Lita. Pipi Lita bersemu merah atas perlakuan Lars padanya. Terima kasih Kak Lars, ucap Lita dengan tulus. Tapi ini tidak gratis loh. Kamu harus bayar padaku. Loh. Ya udah kalau G itu berapa? Cih,
Aku kira kakak sungguh memberiku ini tapi taunya. Kap. Itu bayaran yang pertama dan bayaran yang kedua adalah, ceritakan semua yang Saras lakukan sampai-sampai kamu mau menikah denganku menggantikannya, ujar Lars dengan entengnya setelah sebelumnya pria itu mencuri kecupan di ranum pink pucat milik Lita. Lita yang baru saja dicium itu membeku beberapa saat, tidak menyangka jika Lars akan melakukan hal itu padanya. Dia mengira jika Lars sungguhan akan meminta bayaran berupa uang karena dilihat dari kalung yang dikenakan Lita saat ini pastilah harga kalung itu sangat mahal walaupun terlihat simpel. Aku kira Kak Lars akan meminta uang dariku, lirih Lita sangat pelan, namun Lars yang memang punya pendengaran yang tajam langsung saja bisa mendengarnya. Untuk apa aku meminta uang padamu jika yang lu saja sudah banyak? Cih, sombongnya, cibiran Lita, namun Lars tidak peduli. Sayangnya orang sombong ini suamimu Nona. Ya sayang, Lita balas menjahili Lars membuat pria itu mengumpat kecil karena pipinya bersemu merah. Hentikan. Jangan mengalihkan pembicaraan, ayo cepat ceritakan semuanya padaku Lita. Setelah kamu bercerita maka aku juga akan menceritakan kenapa butuh waktu agak lama untuk aku tidak berpura-pura idiot lagi. Lita terdiam seketika, dia bimbang. Apakah harus dia menceritakan semuanya pada Lars? Termasuk perjanjiannya dengan Saras yang agak aneh. Helaan napas pelan keluar dari belah bibir Lita, baiklah aku akan cerita tapi tolong jangan marah ya Kak. Kenapa aku harus marah? Lita terdiam, ya pokoknya setelah mendengar ceritaku Kak Lars jangan marah. Kalau Kak Lars marah aku tidak akan jadi ceritanya. Lars menghela napas sebelum akhirnya dia menangkap, mengiyakan ucapannya Lita. Lita mengambil napas terlebih dahulu sebelum mulai bercerita. Awalnya Saras datang ke kamarku, dia meminta bantuanku Kak. Dia bilang aku harus membantunya untuk menggantikan dia menikah dengan Kak Lars, jelas aku menolak, ucap Lita yang membuat Lars melotot. Tapi dengar dulu, aku nolak karena waktu itu aku tidak tertarikkan untuk cinta-cintaan ditambah lagi aku juga sama sekali tidak kenal dengan Kak Lars. Tapi Saras yang memang memiliki otak yang licik dia pun menyusun rencana. Dia menawarkan sebuah penawaran yang tidak bisa aku tolak sama sekali. Lita menjeda ucapannya dan Lars menatap penasaran pada gadis itu, menunggu untuk diberi tahu hal menarik apa yang sampai membuat Lita yang awalnya menolak untuk menikah tiba-tiba mau menikah dengannya. Apa yang dia tawarkan? Jangan-jangan uang. Lita menggeleng, tidak bukan uang, aku tidak butuh uang sebenarnya saat itu. Yang dia tawarkan adalah pengembalian motor kesayanganku yang sempat disita papa karena aku melanggar perintahnya dan juga Saras berjanji akan memodifikasi motorku di bengkel temannya yang bernama Ardo kalau tidak salah dia adalah pemilik bengkel terkenal di kalangan para pembalap seperti aku. Jelas penawaran itu tidak bisa aku tolak, dan hanya dengan begitu aku setuju menggantikannya untuk menikah denganmu Kak. Lars menatap tidak percaya pada Lita, dia benar-benar terkejut dengan jawaban gadis itu. Bisa-bisanya, seorang Lars Anderson mau dinikahi hanya karena iming-iming motor balapnya akan dikembalikan dan diservis menjadi lebih bagus. Apakah semurah itu harga diri Lars Anderson di mata Lita sampai-sampai jangankan uang 1 miliar untuk uang sogokan, sepeser pun tidak Lita terima dan hanya dibayar dengan pengembalian motor juga sedikit servis motor yang mungkin harganya tidak akan sampai 100 juta. Kamu serius mau menikah menggantikan kakak kamu itu hanya dengan pengembalian motor dan motor kamu diservis? Lita, yang benar saja. Lars berkata tidak habis pikir. Lita yang mendengar Lars seperti menghina motornya itu terlihat kesal, memangnya kenapa? Saat itu motorku adalah yang paling penting, lagian aku juga tidak berminat dengan cinta-cintaan makanya aku langsung terima saja penawaran Saras tanpa pikir panjang. Oh dia juga bilang kalau kamu itu tampan, aku pikir tidak ada salahnya. Selain dapat motor aku juga akan dapat suami yang tampan. Jawab Lita dengan polosnya yang tanpa sadar memuji Lars. Lars mengangguk-anggukkan kepalanya,
Baiklah, tapi bagaimana menurutmu Lita? Apakah Saras sebenarnya sudah tahu jika aku ini idiot saat itu? Tentu saja. Begini Kak Lars, meskipun Saras sudah punya kekasih, tapi jika dia dijodohkan dengan orang yang lebih tampan dan mapan dari kekasihnya, tentu dia akan meninggalkan kekasihnya itu. Sepanjang yang aku tahu, Kak, Saras itu penggila lelaki tampan dan kaya raya yang bisa menjamin hidupnya. Makanya aku agak aneh saat dia berkata tidak mau menikah dengan kamu, padahal dari yang dia katakan sendiri kalau kamu itu tampan. Taunya saat aku bertemu dengan kamu jauh di luar dugaanku. Pantas saja Saras menyerahkannya padaku. Dari dulu gadis itu selalu begitu, menyerahkan barang bekasnya yang tidak layak padaku. Tapi untuk kali ini aku patut bersyukurkan pada Saras karena telah memberikanku berlian yang sangat berharga seperti Kak Lars dalam hidupku. Lita tersenyum lirih membuat Lars mengalihkan perhatiannya dari menatap wajah gadis itu. Lars seketika merasa malu. Satu pertanyaanku saat ini untuk kamu Lita. Bagaimana perasaanmu padaku sekarang? Dan bagaimana jika kamu dihadapkan dengan pilihan antara aku dan Alaska? Lita terlihat terkejut setelah mendengar pertanyaan Lars barusan. Tidak menyangka jika Lars akan bertanya seperti itu, apalagi sampai memintanya memilih antara dia dan juga Alaska. Apakah aku harus menjawab pertanyaan itu? Itu sangat konyol Kak, Lita terkekeh. Jawab saja, apapun jawaban kamu akan aku terima kok dan itu tidak akan mengubah keputusanku untuk tidak menceraikan kamu. Bahkan jika kamu memilih Alaska, karena aku akan merebut hatimu agar sepenuhnya menjadi milikku dan tidak ada pria lain yang menghuni di sana selain diriku, ujar Lars membuat Lita menatapnya dengan lekat. Kamu yakin mau mendengar jawabanku Kak? Tentu saja aku memilih kamu. Bodoh sekali sih. Kamu terlalu tidak peka dengan semua apa yang aku lakukan ya sampai-sampai perasaanku padamu saja masih kamu pertanyakan. Padahal sudah jelas sekali perasaanku padamu tercurah melalui semua perlakuan yang aku berikan. Dan untuk apa juga aku memilih Alaska? Dia hanya sahabatku, bukan orang yang aku cintai seperti kamu. Lars tidak dapat menahan senyumnya mendengar itu. Aku tahu jawabanmu akan seperti ini, tapi aku hanya akan memastikan saja tadi. Dan juga aku tetap harus berhati-hati dengan Alaska bukan? Dia orang yang mencintaimu lebih dahulu daripada aku. Lita tersenyum, sekarang dia tahu kenapa Lars menanyakan hal seperti itu. Lelakinya saat ini tengah dilanda kecemasan. Tenang saja Kak, mau sebanyak dan setampan apapun lelaki yang mencintaiku, jika hatiku telah dicuri oleh pria ini. Mana bisa aku mencintai pria lain? Ujar Lita dengan jari telunjuk yang mengarah ke arah Lars. Aku pegang ucapanmu Nona, dan jika kamu melanggar maka bersiap saja untuk menjadikan dirimu sebagai tahananku selamanya. Lars menyeringai, namun Lita malah balik menatapnya dengan menantang. Kalau begitu jadikan aku tahananmu saja sekarang tuanku, ikat aku untuk terus berada di samping kamu selama-lamanya. Langkah kaki itu terdengar mencekam, aura dingin dan penuh emosi itu dirasakan oleh setiap bodyguard yang tengah berbaris menyambut kedatangan Lars. Di ruang Pandora, di mana biasanya Lars selalu menghukum orang yang berkhianat dan mengkhianati ayah dan dirinya, namun ada yang berbeda dengan hari ini. Untuk pertama kalinya, ruang Pandora akan menghukum orang yang bukan pengkhianat dari ayahnya maupun dari Lars. Tapi ruangan ini akan digunakan untuk menghukum orang yang telah bersekongkol untuk melukai istri tadi sore. Dengan bantuan mata-mata dan hacker paling andal yang Lars miliki, tidak butuh waktu lama untuk wajah para pelakunya itu ditemukan dan dibawa ke ruangan Pandora. Lepaskan kami. Apa yang kalian lakukan? Teriakan itu Lars dengar bahkan sebelum dia memasuki ruangannya. Wajah Lars tersenyum, namun itu bukan jenis senyum malaikat yang selalu dia tampilkan pada Lita. Ini adalah jenis senyum sang iblis yang sudah tidak sabar untuk segera melakukan penghukuman pada sang pendosa.
Halo semuanya, maaf ya penyambutan kedatangan kalian ke tempat saya tidak bagus. Apakah para bodyguard saya melukai kalian semua? Lars datang dan langsung bertanya dengan ramah. Salah satunya menatap Lars dengan tatapan memicing, untuk apa kami dibawa ke sini? Lepaskan kami ini bukan penjahat yang harus diikat seperti ini. Lars tersenyum, iya benar juga. Kalian, lepaskan ikatannya. Meskipun bingung, para bodyguard itu menuruti ucapan Lars. Mereka membuka ikatannya, tapi hanya ikatan tangan saja, sedangkan kakinya masih terikat. Buat mereka berlutut di hadapanku. Dan pasangkan cincin itu di jari mereka masing-masing, Lars memerintah dengan suara datar.